My name is Temple Grandin. I'm not like other people. Namanya Temple Grandin. Justisia ibunya akhirnya semakin yakin kalau anaknya yang bernama Grandin tidak seperti anak pada umumnya. Dia tidak mau disentuh dan sering tantrum. Dan ketika Grandin berumur 4 tahun, akhirnya ibunya membawa ke dokter spesialis anak dan hasil diagnosanya, Grandin mengidap autis. Dokter pun menyarankan agar Grandin tinggal di yayasan khusus agar mengurangi gejalanya. Tentu saja Justisia menolak. Ia lebih memilih membimbingnya sendiri dengan kasih sayang meskipun itu tidak mudah. Grandin kini sudah SMA, namun sayangnya dia sering membalas bulian temannya dengan pukulan mautnya. Dengan itu, dia pun terpaksa harus dikeluarkan dari sekolah pertamanya. Justisia akhirnya membawa Grandin ke sekolah khusus, sekolah dengan pendekatan pembelajaran yang khusus. Dia pun langsung berkenalan dengan semua guru, termasuk dengan Dr. Carlo, seorang saintis yang pernah bekerja di NASA. I used to work for NASA. Sebelum Grandin masuk sekolah itu, Justisia memberitahukan ke semua guru di sana tentang alasan Grandin dikeluarkan dari sekolah pertamanya dan menceritakan semua tentang Grandin. Dia berharap semua guru memahami Grandin. Namun ternyata tanggapan guru sangat jauh dengan harapannya. Karena itu, dia pun langsung memutuskan untuk membawa Grandin pulang. Namun yang tak disangka, Dr. Carlo mencegahnya. Dia bilang kalau Grandin adalah gadis yang luar biasa dan sekolah ini adalah sekolah yang tepat untuk Grandin. Tapi tiba-tiba Justisia merasa bersalah kalau dia memasukkan Grandin ke sekolah asrama. Itu sama saja seperti membuangnya. Namun Dr. Carlo menjelaskan kalau itu adalah langkah yang tepat untuk Grandin agar dia bisa mengenal dunia luar. Karena Justisia tidak bisa terus melindungi Grandin dari segala keburukan orang-orang di sekitarnya. Grandin harus belajar menghadapi semua itu dengan sisi positif. Berbeda belum tentu tidak mampu. Dan akhirnya Grandin pun masuk ke sekolah asrama itu. Terlihat Grandin yang tertarik dengan kuda. Dan ternyata ketika melihat kuda, dia justru tertarik dengan kuda yang tidak jinak. Dia seperti melihat dirinya sendiri. Dan luar biasanya, dia berhasil menenangkan kuda itu dan mendekatinya. Saat belajar dia kembali mendapat hal yang tidak menyenangkan. Hal itu disebabkan Grandin tidak bisa aljabar dan bahasa Prancis. Di sisi lain, dia sangat pandai di pembelajaran praktikum. Saat sedang belajar, ada seorang siswa membulinya. Dia pun refleks memberikan pukulan mautnya. Sayangnya, dia mendapat sanksi tidak boleh mengendarai kuda selama 2 minggu. Setelah lama tidak mengunjungi kuda kesayangannya, dia begitu terkejut karena ternyata kudanya mati. Di sana timbul pertanyaan yang tidak biasa. Kemana kuda setelah mati? Dr. Carlo mencoba menghibur dan mengalihkannya. Di sana Dr. Carlo akhirnya menyadari kalau kemampuan visual Grandin di atas rata-rata. Dengan itu dia pun memberikan info kepada guru lainnya. Dia menjelaskan kalau Grandin sosok pembelajar berorientasi visual. Dia sangat pintar saat belajar dengan objek. Contohnya saat dia belajar prakarya dan biologi. Karena pembelajaran itu melibatkan objek yang terlihat. Berbeda saat dia belajar aljabar dan bahasa Prancis. Dia kesulitan mencernanya. Sayangnya ternyata guru-guru tidak antusias. Namun, dia pun akhirnya memutuskan untuk menangani Grandin secara khusus. Karena Dr. Carlo tahu harus bagaimana mengembangkan kelebihan yang dimiliki Grandin. Kali ini Dr. Carlo memberikan materi tentang ilusi optik. Terlihat Grandin yang begitu tertarik dengan materinya. Kemudian Dr. Carlo memberikan tugas kepada semua siswa agar memberikan penjelasannya. Namun khusus untuk Grandin, dia ditugaskan untuk membuat ilusi optik seperti itu. Dia begitu antusias, dia bergerak cepat, meskipun mendapat perlakuan yang kurang baik dari siswa lain. Beberapa kali ia membuat percobaan, namun belum berhasil. Merasa buntu, ia kemudian meminta sedikit petunjuk kepada Dr. Carlo. Baru saja Dr. Carlo menjelaskan sedikit, dia langsung paham, dan dia pun akhirnya berhasil membuat prakarya ilusi optik seperti di video. Dia pun akhirnya mendapat apresiasi dari teman-temannya dan para guru. Peran Dr. Carlo sangat penting untuknya. Berkat Dr. Carlo, dia juga memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya di universitas.
Karena menurut Dr. Carlo, universitas adalah pintu yang akan membuka semua dunia baru untuknya. Setelah lulus dia pergi ke Arizona, tentu saja untuk melanjutkan pendidikannya. Dia dijemput oleh tantenya, namanya Anne. Tante dan omnya adalah seorang peternak. Dia akan tinggal di sana sebelum masuk kuliah. Dia tumbuh dengan sangat cerdas. Dia sangat suka melihat sesuatu dengan visualnya dan menghubungkannya dengan gagasannya. Contohnya saat dia membuka pintu gerbang rumah tantenya, dia langsung belajar dan mengamatinya. Itu saja sudah menjadi pemikirannya. Terlihat Tante Anne yang sangat kagum dengan kecerdasan Grandin saat dia menjelaskan tentang penglihatan seekor kuda. Dan itu menjadi informasi yang berharga dari Grandin. Tentu saja itu sudah menjadi sifatnya, menyukai hal-hal baru. Terlihat saat dia berada di peternakan sapi, dia pun langsung bisa memahami karakter sapi meskipun baru pertama dilihat. Dia begitu senang berada di sana. Tentu saja itu dikarenakan dia mempunyai semangat belajar yang tinggi. Sampai-sampai dia mendesain pagar agar orang-orang bisa membuka pagar itu tanpa turun dari mobilnya. Suatu hari dia mengalami serangan panik saat masuk ke ruangan yang ada kipas anginnya. Dia kemudian masuk ke dalam penjepit untuk sapi. Karena tidak suka disentuh, dia melakukan itu. Dia kembali tenang karena sensasinya dia merasa dipeluk. Yustasia akhirnya datang. Dia takjub dengan pintu gerbang buatan anaknya. Namun, dia begitu sedih saat mendengar kalau Grandin memakai alat sapi itu untuk menenangkan dirinya. Tante Anne bilang kalau itu adalah satu-satunya cara yang Grandin temukan untuk menenangkan dirinya dikala dia marah. Ternyata kedatangan Yustasia ke sana yaitu untuk mengantar Grandin ke kampus barunya dan dia akan tinggal di asrama. Tibalah di hari pertama dia masuk kuliah. Sayangnya pembelajaran pertamanya adalah bahasa Prancis. Dosen di sana menyuruh Grandin untuk membaca. Grandin tentu saja menolak. Namun dosen itu terus memaksa. Akhirnya dia pun mencobanya. Namun bukan dengan membacanya, tapi dengan sekali melihat halaman buku tersebut, dia bisa membaca dari ingatannya. Hal yang sangat luar biasa. Namun dia justru dipandang dengan sinis oleh teman-temannya. Ketika di kantin pun begitu. Saat Grandin melihat pintu otomatis, yang ada di pikirannya adalah alat untuk menjagal. Mahasiswa lain yang melihatnya ketakutan justru mentertawakannya. Sampai-sampai dia akhirnya membuat alat penjepit sendiri. Alat yang sama seperti di peternakan sapi. Semua itu dilakukan agar dia bisa menenangkan dirinya sendiri. Dan saat yang bersamaan, teman sekamarnya datang. Melihat tingkah Grandin yang aneh, dia langsung melaporkan kepada dosen. Grandin pun akhirnya dipanggil. Dia diwawancara. Namun sayangnya timbul kesalahpahaman karena pewawancara memakai bahasa kiasan tentang kepuasan seksual. Dan sayangnya Grandin menangkapnya dengan makna yang sebenarnya. Akhirnya alat itu pun dibuang karena pihak kampus menganggap alat itu sebagai alat untuk mencari kepuasan sendiri secara seksual. Dia begitu kecewa. Saat malam, Grandin berusaha membawanya kembali, namun diketahui penjaga. Dan sayangnya, alat itu pun akhirnya dihancurkan. Tibalah saat liburan musim panas. Terlihat Grandin yang sedang membuat alat penjepit untuk dirinya. Dia pun berbincang dengan Tante Anne. Dia tidak akan kembali ke kampus tanpa alat ini. Karena alat ini begitu membantu untuk menenangkan dirinya di kala marah. Tante Anne pun akhirnya berusaha menjelaskan kepada pihak kampus tentang bagaimana alat itu dipakai Grandin. Namun pihak kampus tetap menolak. Dan tiba-tiba terlintas ide untuk eksperimen ilmiah dan alat itu bisa dicoba oleh para mahasiswa. Riset pun dilakukan dengan matang sebagai tugasnya. Namun setelah mencoba mengumpulkan data dan dukungan dari banyak teori, nilai Grandin tetap saja F. Dia harus ngulang. Dia begitu stres. Dia pun akhirnya menelepon Dr. Carlo. Dan akhirnya dia pun mendapat solusi dari Dr. Carlo. Grandin kembali menemui dosennya. Dia pun mengklarifikasi semua tugasnya. Dia lalu memberikan data laporannya. Di sana dosen begitu terkejut dengan riset Grandin. Grandin begitu serius dan apa yang dilakukannya sangat luar biasa. Namun tetap saja, agar alat itu bisa disimpan di kamarnya, dia harus meminta izin kepada teman sekamarnya.
Alhamdulillahnya ternyata Grandin satu kamar dengan teman baru. Namanya Alice. Dia ternyata anak tunanetra. Dan dia tidak keberatan kalau alat itu berada di kamar mereka. Grandin begitu bahagia dengan itu. Namun hal yang tak terduga terjadi ketika Alice ingin berjabat tangan. Dengan terpaksa dan sedikit ragu, dia pun akhirnya berjabat tangan. Dan ini adalah momen yang luar biasa untuk Grandin. Karena seumur hidupnya, inilah pertama kali dia mau disentuh oleh orang lain. Dan untuk pertama kalinya juga, akhirnya Grandin mempunyai teman yang lebih banyak mendengarkannya ketimbang menghakiminya. Kehadiran Alice di hidupnya membuat kesehatan mental Grandin jauh lebih baik. Ya, jauh lebih baik. Dan Alice pun satu-satunya teman Grandin yang akhirnya mengerti fungsi alat yang dibuat dan digunakan Grandin. Kalau alat itu menjadi pengganti sebuah pelukan. Dan 3 tahun kemudian, Grandin akhirnya lulus dan menjadi wisudawan terbaik di kampusnya.